para pemirsa Sianto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Ketemu di channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berada di episode 73 bersama narasumber kita untuk berbicara kesehatan holistik. Dan narasumber kita masih Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau berasal dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, kalau video ini sampai ke laptop Anda, tentu ini karena editor kita yang sangat kreatif, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu, dan sebelum menyapa perlu saya beritahukan bahwa tema kali ini adalah untuk membicarakan bagaimana kita bisa berbahagia. Dan bahagia itu harus kita yang membuat. Walaupun bahagia itu murah, tapi tidak selalu bisa terjangkau oleh semua orang karena tidak bisa membuat bahagia dirinya. Nah, oleh karena itu kita akan bincang-bincang soal itu. Ikuti terus bersama narasumber kita dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa kabar, dok, setelah Lebaran? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Rasa capek cepat hilang karena ketemu banyak saudara, bro. ya, ya, ya. Dan bisa bagi-bagi angpau, Alhamdulillah, uang, alhamdulillah. uang baru kepada anak-anak yang masih layak diberi angpau, yang seusia-usia SD, TK, dan sebagainya itu, dok. Nah, Alhamdulillah. dok, tadi saya bertanya karena kebahagiaan itu kan penting. Gimana, dok, caranya kita mengkondisikan diri dari segi medis kesehatan holistik supaya kebahagiaan itu datang kepada kita? Gimana, dok? Alhamdulillah. Jadi ini menarik, Prof. Apalagi di suasana Lebaran ini kan. Semangatnya itu kan silaturahmi, Nggih, menyambung tali yang putusnya. Dan ya. ini sebetulnya, Prof, satu modal utama untuk kesehatan kita. Kita sering mendengar silaturahim itu bisa memperpanjang usia, ya. Hmm. Jadi menambah kesehatan kita kembali ketika Prof menyampaikan dari aspek kesehatan yang holistik tadi. Itu kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun hubungan antar manusia itu berdasarkan co-regulation, Bro. Ya, Jadi sekali lagi, kesehatan itu kan berarti regulasinya bagus. Ya. ya. Hmm. Kalau regulasinya terganggu, maka dinamakan dysregulation. Hmm. Dysregulation artinya membawa orang ke dis-ease. Hmm. Artinya mudah kok jadi susah nih, Prof. Ya, ya, ya. This is, ya. Dis-ease Ya. atau disease. Nah, sekarang Tuhan tuh menciptakan manusia itu kan sebetulnya bukan sendiri, Bro. Ya, Nyatanya Nabi Adam itu juga dihadirkan Ibu Hawa. Jadi ya. jangan merasa lonely ya, kesendirian, kesepian. Sehingga Prof, kata kuncinya adalah jangan sampai kita mengharapkan rasa bahagia itu datangnya dari orang lain. Oke. Bagaimana kita ini belajar setiap ketemu siapapun merasa gembira, Prof. Ya. Apalagi tadi Prof Suyanto sudah nyinggung-nyinggung angpau ya. Hahaha. Ya, jadi saya kira kok semangat berbagi ini penting sekali. Yang kedua, Prof, kita bisa enggak sih merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain? Saya kira Prof Empati. Ya, di empati. masyarakat, di masyarakat kan yang terkenal apa? SMS nih, Prof G. Ya, ya, ya. Ya, Senang melihat orang lain susah, ya, 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 ya. susah melihat orang lain Senang. senang, Ya. gitu, Prof. Jadi, Prof, saya kira dalam forum ini penting sekali kita tekankan, ketemu siapapun, bangunlah co-regulation, ya. Karena apa, Prof? Hamba Allah yang namanya manusia itu kan yang menonjol adalah emosi, Prof. Oke. Emosi itu apa? Ketika dia gembira, kelihatan gembira. Ketika sedih, juga kelihatan sedih. Ketika takut, juga kita paham dia itu sedang takut. Itu ada ekspresi wajah itu 6 itu, Prof.
Hmm. Ira, marah, Hmm. gitu, Ya. sedih, Hmm. takut, benci, kecewa. Nah, kalau kita bicara sehat, itu hanya satu emosi loh, Prof. Oke. Gembira, gembira, bahagia. Ya. Mengapa nun sewu, Prof? Kata kuncinya adalah syukur. Hmm. Ya, karena orang yang bersyukur itu pasti akan ditambah terus, ditambah. Kemudian yang kedua, Prof, yang penting di dalam otak kita ini belum banyak orang minta maaf, mendengar, Prof. Hmm. Ya, Hmm. itu yang dinamakan NAC. Hmm. NAC itu nukleus, nukleus itu artinya inti. Oke. Accumbens, accumbens itu bagian otak yang senantiasa menjadikan kita itu bahagia, gembira, Prof. Ya. Yang di dalam bahasa agama itu namanya pahala, Prof. Hmm. Ya, sehingga di dalam otak itu ada sistem namanya reward system. Hmm. Gitu. Jadi kalau saya kok melakukan semacam ini kok nun sewu kalau sekarang ini zamannya orang itu rewardnya kan duit saja, Bro. Ya, ya, ya. Padahal Pak, kita lihat orang banyak melakukan sesuatu tanpa diberi upah. Itu Hmm. sudah gembira loh. Ya, Itu bukti waktu kami melakukan penelitian di negara Austria, Prof. ya. Ada mahasiswa S3 dari Italia, Prof. Itu mau mendampingi saya membantu penelitian tanpa dia harus menerima honor. Nah, ini yang menarik, Prof. Dia itu dengan sukacita, saya itu yang penting dapat ilmu dari Anda. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi reward system itu aktifnya nukleus accumbens itu ya kembali kepada ketulusan, keikhlasan, bahwa kalau kita itu menghitung nikmat Allah itu kan sebetulnya kita tidak akan sanggup, Prof. Itu ada dalam ayat disebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita itu mau menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, pasti kita tidak akan sanggup, Bro. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bahagia loh mestinya, Bro. Hmm. Ya. Kenapa? Dan Karena Dok, iya, bahagia itu kan apa ya? Orang yang bahagia itu adalah membuka kunci sukses untuk berikutnya. Karena persis. orang yang bahagia itu penuh inspirasi, imajinasi, penuh cita-cita, passion dan sebagainya. Nah, Betul. itu semua dok. Misalnya dari segi medis, yang bertanggung jawab siapa itu? Yang orang supaya cenderung mau itu mungkin mau melakukan menolong orang itu jangan-jangan itu motivasinya itu karena keagamaan, karena kemanusiaan, humanism. Kalau dari segi medis gimana dok? Supaya membuat wah saya melakukan ini, makan ini, makan. Ada nggak ilmu yang seperti itu dok? Ya minta maaf, Prof. Kalau dari aspek physically, Nggih. itu memang prasyaratnya harus dipenuhi, Prof. Hmm. Prasyaratnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri memperoleh derajat physical fitness yang tinggi, Prof. Hmm. Nah, kalau kita itu badannya capek-capek, minta maaf, Prof, nggih, Ya, tidak nyaman. Ini kok masih tangeh lamun ya, Prof, dalam bahasa Jawanya. Untuk ya. bisa merasakan bahagia, Prof, masalah badan saja masih keroan, gitu, Prof, nggih. Ini ya susah, Prof. Jadi badan itu harus dipenuhi haknya dulu lah, Prof. Hmm. Gitu. Sehingga Ya. kita ini minta maaf tidak istilahnya, Prof, overreaktif gitu loh. Jadi kita mengapa untuk mencapai derajat kebugaran itu perlu yang Prof sudah hafal itu FIT gitu. Ya. Nah, karena FITT itu kan meminta tubuh itu meningkatkan detak jantung yang sesuai sehingga nanti ketika ada stresor yang masuk itu menghandlenya mudah, Prof. Gitu. Hmm. Nah, ini bisa diawali dengan mencoba, Prof, berlatih mengukur detak jantung sendiri. Ya. Ya, coba lihat jam dinding itu kan dalam 1 menit 60. Hmm. Nah, kalau kita itu detak jantungnya saja sudah melebihi sampai 70, 80, 90, ya minta maaf, Prof. Hmm. Untuk memperoleh rasa kenyamanan itu susah, ya. Ya. Ya, jadi sekali lagi nanti minta maaf, Prof, ini kita tidak bisa melepaskan dukungan dari spiritualnya. Di Ya. dalam salat kita ini kan senantiasa diulang-ulang loh. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Hmm. lillahi rabbil alamin. Segala sesuatu itu kalau dipersembahkan pada Allah,
termasuk kesedihan, termasuk ya suasana hati yang tidak nyaman itu kalau diserahkan pada yang maha mengatur ini ya insya Allah kita akan memperoleh rasa bahagia itu, Bro. Ya, Ya. jadi Jadi artinya kita harus berdamai dengan diri sendiri, Dok ya, ya, untuk serah diri. Dan tentu saja dalam konteks olahraga dari sisi medis misalnya saja, kita mungkin lebih baik sejak awal itu berniat untuk mencari bahagia, bukan olahraga cari keringat gitu. Mungkin lebih baik, Dok gitu. Ya. betul, betul. Jadi kita berolahraga, insya Allah mudah-mudahan setelah sehat kita bisa merasakan kebahagiaan. Memang bisa kita rasakan setelah olahraga itu rasanya badannya enteng, Saya pikiran setuju. juga Saya cerah dan memiliki feeling yang lain daripada yang lain, Dok. persis, Prof. Ya. Apalagi di masa mudik begini, Prof. Itu Nah, kelihatan loh siapa yang punya stamina bagus atau tidak. Ya, 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 masa ya, masa mudik Lebaran oleh-olehnya cuma capek ya, Prof ya. 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 Nah, terus kebahagiaannya di mana ini? Ya, 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 betul. Nah, nah, mungkin orang kalau bahagia rasa bahagia itu melakukan sesuatu nggak capek-capek, Dok. Ya seperti orang yang punya bayi kecil itu ya, baru tidur jam 10, misalnya Masya Allah. jam 12 anaknya nangis, tapi toh bisa melakukan itu mungkin didasari juga karena rasa bahagia itu, Dok, mungkin. Betul. Persis, Nah, persis. nah, Kasih. kalau kalau orang orang biasa tentu saja supaya prakondisi bahagia ini penting. Saya kira makan itu nggak boleh ngawur, kemudian minum harus cukup, juga ya kalori intik yang kira-kira menghalangi fungsi-fungsi metabolisme itu harus kita kondisikan. Betul nggak, Dok, itu kalau untuk menuju bahagia? Ya, saya kira itu betul, Prof. Karena minta maaf, Prof. Ada dalam ungkapan bahasa asing itu ya. Hmm. Al-aqlu salim fil jismi salim. Dalam bahasa Latinnya itu ya mens sana in corpore Sano. sano. Jadi memang prasyarat prakondisi ya tidak bisa diabaikan, Prof. Ya, jadi kita harus memperhatikan kenyamanan tubuh. Kemudian yang kedua, ketemu siapapun ya berbahagialah. Kalau perlu menitipkan rasa bahagia itu juga pada orang lain, Prof. Ya, ya, ya. Berbagi. Ya, Ya. ya, Itulah agama menyatakan bahwa sebaiknya kita berbagi berita yang baik. Kita persis. usah berbagi berita tentang diri kita, keluarga kita yang misalnya bisa menimbulkan kesedihan orang lain. Itu Saya ada hubungannya, Dok. Itu mempengaruhi orang sehingga hormon yang merespon itu hormon yang tidak bahagia, non endorfin. Apa ada benar. proses itu di dalam metabolisme tubuh kita, Dok? Itu pasti, Prof. Karena pada dasarnya kan nunseunyi bahwa manusia itu kan adalah umat yang satu ya. Kalau yang satu dicubit, maka ya kita merasakan cubitan itu, Prof. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya kita ini janganlah ketemu orang lain sampai mual-mual, gitu, Prof. Nggih. Iya, Ketemu rasanya kok tidak nyaman, ya sebaiknya kita senantiasa memancarkan energi-energi positif gitu, yang iya. kita sebutkan dalam istilah bakunya itu co-regulation. Oh, co-regulation. Co-regulation. Jadi kita terregulasi dengan baik, orang lain juga mengalami hal yang sama. Oh, Jadi artinya ketika kita meregulasi tubuh kita, itu dampaknya dirasakan juga oleh orang lain, sahabat, orang dekat kita. Gitu, Dok, itu. persis, Bro. Jadi itu yang umum mengatakan energi positif, Bro. Ya. Hmm. Kalau kita sendiri belum beres terhadap diri sendiri ya lingkungan tidak nyaman juga loh, Bro. Hmm. Ya, 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 ya. Kalau begitu, kalau milih pemimpin harus yang sudah beres, Dok. insya Allah, Ya, insya Allah. baiklah, Dok. Semua sudah kita sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan kita semua bahagia, pemirsa bahagia, dan tadi syarat-syarat bahagia, cara bahagia sudah kita lakukan kupas tuntas. Mudah-mudahan pemirsa bisa memanfaatkan dan bisa share kepada sanak keluarga, teman dekat, dan sebagainya. Terima kasih, Dok. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.